Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Absen di timnas Spanyol, Real Madrid tetap eksis dan berprestasi di Euro 2020. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya, timnas Spanyol tidak menyertakan pemain Real Madrid di dalam skuadnya. Kendati demikian, Real Madrid masih tetap eksis di sepanjang pagelaran Euro 2020. Entah apa yang ada di benak pelatih Spanyol Luis Enrique ketika menentukan 26 pemain yang dibawa untuk bermain di Euro 2020. Padahal pemain Spanyol berkualitas yang dimiliki Real Madrid bukan cuma Sergio Ramos saja. Ramos sendiri tidak bisa bergabung dengan skuad La Furia Roja karena belum 100% pulih dari cedera di hari penentuan. Spanyol enggan mengambil resiko dengan membawa pemain yang belum tentu pulih di tengah-tengah kompetisi. Toh Spanyol punya banyak pemain bertalenta untuk mengisi lini pertahanan. Duet Pau Torres dan Aymeric Laporte sejauh ini cukup menjanjikan dan Eric Garcia juga bisa menjadi alternatif yang sepadan. Meski tidak menyumbang pemain buat Spanyol, Real Madrid tetap eksis di pagelaran Euro 2020. Perlu diketahui bahwa ada 8 pemainnya yang memperkuat sejumlah peserta ajang bergengsi 4 tahunan tersebut. Dari 8 pemain, 4 diantaranya berhasil meraih gelar Star of the Match selama fase grup berjalan. Benzema mendapatkan gelar tersebut ketika Prancis bertemu Portugal, sedangkan Modric saat Kroasia melawan Republik Ceko. Bale dinobatkan sebagai Star of the Match ketika Wales berhasil mengalahkan Turki dengan skor 2-0. Lalu yang terakhir ada David Alaba yang menjadi bintang kemenangan Austria atas Makedonia Utara. Benzema juga menjadi top scorer sementara Real Madrid di kompetisi ini dengan perolehan 2 gol. Semuanya tercipta ketika melawan Portugal. Modric juga sempat menyumbangkan gol buat Kroasia ketika menghadapi Skotlandia. Selain itu, Real Madrid juga menorehkan 6 assist di Euro 2020. Ke-6 assist tersebut diciptakan oleh 4 pemain berbeda, yakni David Alaba, Gareth Bale, Luka Modric, dan Eden Hazard. Ke-8 pemain Real Madrid bakal menghiasi babak 16 besar yang dimulai hari Sabtu. Florentino Perez curhat, 2 tahun ini sangat berat buat Real Madrid. Real Madrid merupakan salah satu klub yang merasakan dampak terparah dari pandemi COVID-19. Mereka mengalami kerugian besar sampai harus meminta kesediaan para pemain dan staf untuk merelakan sebagian dari gajinya. Banyak klub besar yang berteriak ketika tahu kalau kompetisi harus ditunda sementara dikarenakan penyebaran COVID-19 di tahun 2020 lalu. Bayangkan, selama 4 bulan klub tidak bisa menggelar pertandingan. Tidak ada pertandingan artinya pemasukan jadi berkurang, terutama dari sektor tiket stadion. Kompetisi berjalan lagi di pertengahan bulan Juni, namun absennya penonton masih memberikan luka berat pada neraca keuangan klub. Klub harus memutar otak agar bisa bertahan hidup. Salah satu caranya adalah dengan memangkas gaji staf dan pemain. Tidak sedikit juga dari mereka yang harus membebas tugaskan staf demi menyeimbangkan finansial. Pada bulan Januari lalu, Real Madrid melaporkan kerugian yang nilainya hampir mencapai 1 miliar euro. Tidak heran kalau mereka benar-benar menarik ikat pinggang sekencang mungkin di bursa transfer musim panas tahun 2020. Dunia sepak bola sedang rusak dan sekarat. Siapapun yang tidak ingin melihatnya itu buta. Real Madrid menderita dalam 2 tahun yang sangat berat, ucap Florentino Perez. Perez kemudian memberikan sedikit gambaran soal kondisi keuangan Real Madrid. Untungnya mereka punya pemain yang benar-benar rela gajinya dipangkas demi keberlangsungan klub. Tahun ini Real Madrid harus mendapatkan uang 900 juta euro, dan kami hanya meraup 600 juta euro. Kemurahan hati pemain memungkinkan kami untuk menyelesaikan 2 tahun ini dalam situasi yang wajar, kata Florentino Perez. Kendati isi kantongnya menipis, Real Madrid masih sering dikaitkan dengan pemain yang kini memiliki harga selangit. Kylian Mbappe contohnya. Perlu diketahui bahwa PSG membeli Mbappe dari AS Monaco seharga 180 juta euro. Soal Mbappe, Perez enggan berbicara terlalu banyak karena dirinya masih berstatus penggawa PSG. Akan tetapi ia tidak sungkan untuk memberikan pujian kepada bintang timnas Prancis tersebut. Fans Real Madrid menginginkan pemain terbaik di sini, tapi pemain terbaik mungkin muncul di usia 18 tahun. Saya tahu apa yang diinginkan fans. Mereka tahu kebijakan saya yang mencampur pemain terbaik dan pemain muda. Saya tidak mau berbicara soal pemain yang bukan milik kami. Negosiasi dan perekrutan pemain dilakukan setelah kejuaraan Eropa. Orang-orang mempercayai saya, dan Mbappe adalah pemain yang hebat, pungkas Perez. Sergio Ramos hengkang, apakah La Liga sudah tidak menarik untuk ditonton lagi? Presiden La Liga Javier Tebas memberikan pandangan mengenai kepergian Ramos dari Real Madrid. Ia meyakini bahwa La Liga tetap menjadi liga yang menarik untuk ditonton meski kehilangan bintang besarnya Sergio Ramos.
Sergio Ramos bisa dikatakan salah satu pemain yang jadi ikon Real Madrid dan La Liga. Sang bek menghabiskan 16 tahun karirnya bersama Los Blancos dan memenangkan sejumlah trofi dan penghargaan yang prestisius. Namun pada pekan lalu, kisah Ramos dan Real Madrid resmi berakhir setelah ia dilepas sebagai free agent. Rumor yang beredar mengatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan karirnya di La Liga, melainkan bermain di luar Spanyol. Kepergian Ramos ini membuat banyak anggapan bermunculan bahwa La Liga akan menjadi kompetisi yang tidak menarik ditonton. Namun Tebas tidak sepakat dengan anggapan tersebut. Pertama-tama saya ingin Ramos bertahan, Messi bertahan, dan saya juga dulu mengatakan bahwa saya ingin Ronaldo juga bertahan, kata Tebas. Tebas mengaku tidak terlalu khawatir dengan kepergian Ramos yang akan menurunkan pamor La Liga, karena ia meyakini bahwa La Liga adalah kompetisi bertabur bintang dan sangat sengit, sehingga pemain-pemain terbaik di dunia tertarik untuk berkarir di sana. Well, beberapa bintang memang pergi, namun ada bintang-bintang lain yang berdatangan. Kami memiliki Alaba yang baru saja bergabung, dan ada bintang lain yang akan menyusul. Saya yakin sebelum musim dimulai, ada banyak pemain yang akan datang dan bermain di La Liga. Ketika Cristiano Ronaldo pergi, kami mendapatkan pertanyaan seperti ini. Namun kita harus ingat bahwa banyak pemain berpindah klub. Tim-tim besar biasanya mempertahankan mayoritas bintang mereka, dan bahkan mereka mendatangkan bintang baru seperti Alaba. Jadi saya rasa level pemain-pemain yang tampil di La Liga sangatlah tinggi, setara dengan Premier League. Bahkan saya rasa kami memiliki pemain-pemain terbaik bermain di klub-klub La Liga. Namun sebagai satu kesatuan, kami memiliki pemain terbaik di dunia bermain di La Liga, ujar Tebas. Lebih lanjut, Tebas memiliki bukti bahwa kepergian bintang seperti Ramos tidak akan menurunkan pamor La Liga. Ia mengindikasikan itu melalui nilai hak siar yang dimiliki La Liga. Saya tidak khawatir sama sekali. Cristiano Ronaldo pergi, ia pindah ke Liga Italia, namun nilai hak siar Serie A menurun sekitar 10% di pasar domestik dan 15% turun di pasar internasional. Padahal Ronaldo masih bermain di Liga Italia. Di Prancis, Paris Saint-Germain mendatangkan Neymar, namun nilai hak siar mereka berada 20% di bawah hak siar La Liga. Tidak ada pertumbuhan sama sekali sehingga mereka memiliki banyak masalah keuangan. Jadi saya rasa pemain datang dan pergi. Kepergian bintang-bintang besar tidak terlalu berpengaruh dengan sebuah liga. Yang terpenting dalam sebuah liga, Anda memiliki banyak pemain bagus dan beberapa lebih baik dari bintang yang lain. Namun yang terpenting adalah Anda memiliki liga yang solid, tutup Tebas. Tentang surat Zidane untuk Real Madrid, Florentino Perez, itu bukan tulisan dia. Florentino Perez mencium aroma kebohongan yang tertuang dalam surat Zidane kepada klub pimpinannya Real Madrid. Ia meyakini kalau surat tersebut tidak ditulis oleh sang mantan pelatih. Zidane memutuskan mundur dari Real Madrid. Keputusan mundur kali ini tidak seheboh ketika Zidane meninggalkan Santiago Bernabeu pada tahun 2018 lalu. Beberapa hari setelahnya, publik dibuat gempa dengan surat yang ditunjukkan Zidane kepada pihak klub. Ia menulis kalau Los Blancos tidak lagi memberinya kepercayaan yang dibutuhkan seperti beberapa tahun lalu. Keputusan Zidane mundur tidak mengejutkan Perez. Ia tahu kalau pria asal Prancis itu lelah dengan segala tekanan yang diterimanya selama menukangi Real Madrid. Itu membuatnya yakin kalau surat yang tersebar bukan buatan Zidane. Mengenal Zidane, saya tidak terkejut ketika dia pergi. Ini adalah tahun yang sangat berat. Saya menghabiskan sepanjang sore untuk meyakinkan dia agar tidak pergi. Saya bersumpah bahwa tidak ada yang membaca surat Zidane. Surat itu tidak ditulis olehnya. Itu bukan Zidane. Saya sangat mengenal dia. Zidane pergi karena dia lelah, bukan dikarenakan saya, melainkan karena media dan para pers, kata Perez. Real Madrid sempat dikaitkan dengan sejumlah pelatih-pelatih ternama yang dirasa cocok untuk menjadi suksesor Zidane. Tapi pada akhirnya, raksasa La Liga tersebut menjatuhkan pilihannya kepada Carlo Ancelotti. Kami puas dengan Ancelotti. Bersama pelatih kebugaran Antonio Pintus dengan era baru ini, kami memikirkan dia sejak awal. Kami berpikir kalau dia adalah solusi yang bagus, dan tibalah dia di sini. Saya tidak berbicara dengan Pochettino, Allegri, ataupun Conte, kata Perez. Madrid juga sempat dilaporkan akan mempromosikan Raul Gonzalez dari skuad Castilla. Kami butuh pengalaman dan Raul sedang mendapatkannya seiring berjalannya tahun. Raul punya semua kualitas untuk menjadi pelatih Real Madrid di masa depan, tutup Perez. Real Madrid selalu jadi tujuan utama David Alaba. David Alaba sudah resmi bergabung dengan Real Madrid. Pemain Austria itu mengaku bahwa pindah ke Santiago Bernabeu selalu menjadi pilihan utamanya. Alaba sebelumnya merupakan salah satu pemain andalan Bayern Munchen. Dia bermain di klub tersebut selama 13 tahun. Namun Alaba memutuskan untuk meninggalkan Jerman pada musim panas ini. Dia tidak ingin memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen. Pemain berusia 29 tahun itu kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid. Dia dikontrak hingga tahun 2026. Alaba tidak kesulitan untuk memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid, sebab raksasa Spanyol itu selalu jadi pilihan utamanya.
Real Madrid berada di urutan teratas daftar prioritas saya, dan saya memutuskan untuk pergi ke sana, kata David Alaba. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Berikut hasil lengkapnya.